Tokoh ini adalah yang telah mengharumkan bangsa kita, guys. Yang telah menerbangkan sang Garuda di angkasa dunia. Dan seorang tokoh yang jenius namun tetap romantis. Dan puncaknya, beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan pernah juga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Penasaran siapa? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini ya kawan-kawan. Oke, aku hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, gas tonton. Bahrudin Yusuf Habibie atau yang sering kita sebut dengan B.J. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara yang berasal dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pahala A, yaitu kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo atau ibu dari B.J. Habibie merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Dari sisi silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Di mana masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Karena terkenal sebagai seorang intelektual sejak kecil, maka kurang lengkap nih jika kita tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMA Dago, Bandung, dan melanjutkan pendidikannya di jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun, di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk masa studinya. Hal ini karena apa? Karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Rheinische Westfälische Technik Hochschule Aachen, Jerman, di mana beliau di sana meraih gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1960. Kemudian ia melanjutkan studi tingkat doktor di Technik Universität München dan meraih gelar doktor teknik pada tahun 1965. Di mana selama studi di Jerman itu, Habibie mengembangkan minat dan keahliannya dalam bidang teknologi penerbangan, dan karir profesionalnya di dunia aeronautika dimulai ketika ia bekerja di perusahaan pesawat terbang terkemuka Messerschmitt Bölkow Blohm. Nah, kita berlanjut nih ke masa romantisnya B.J. Habibie, yaitu di masa ketika B.J. Habibie berkenalan dengan sang istri yaitu Ainun. Jadi, perkenalan Habibie dan Ainun itu bermula sejak masih remaja nih kawan-kawan, di mana ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian singkat cerita, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung.
Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger, di mana B.J. Habibie sendiri itu terkenal dengan keromantisannya nih kawan-kawan. Di mana satu dari sekian banyak bentuk romantis B.J. Habibie untuk Ainun adalah dengan menulis banyak puisi dan bahkan menulis sebuah buku nih kawan-kawan yang bernama Habibie Ainun. Dan ketika menikah dengan Habibie, ternyata Ainun ini dihadapkan dengan dua pilihan, di mana ia harus memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dan dari pernikahan keduanya ini, Habibie dan Ainun dikaruniai nih dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volker-Blom, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Dan pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Di mana pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi, dan masa jabatannya hanya berlangsung singkat saja nih. Di mana Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau disingkat Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998, di mana gebrakan B.J. Habibie ini saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Dan pada 14 Maret 1998, Habibie diangkat secara resmi sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Soeharto. Pengangkatan itu dilakukan bertepatan dengan Presiden Soeharto mengumumkan komposisi Kabinet Pembangunan 7. Suatu kabinet yang dieluk-elukan sebagai jalan keluar dari resesi ekonomi, di mana sebelumnya resesi ekonomi 1997 sampai 1998 adalah periode yang terberat dalam sejarah Indonesia, di mana ekonomi Indonesia sedang morat-maritnya. Dan puncak karir Habibie terjadi pada 21 Mei 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri atas kejadian kerusuhan 98. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara yang kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru itu, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Ia juga membebaskan pertahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Seperti Sri Bintang Pamungkas yang merupakan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpahan yang merupakan pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada tahun 1994.
Dan pada era pemerintahannya yang singkat itu, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, kemudian perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah ini, bisa dipastikan nih kawan-kawan, Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang hancur. Di mana menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timur Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih apakah ia ingin merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan pada kepresidenannya, Provinsi Timur Timur lebih memilih untuk kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timor Leste pada Agustus 1999, di mana pemisahan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999. Dan kasus Timor Leste inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungnya sendiri, yaitu Partai Golongan Karya, dan dari anggota DPR lainnya. Di mana kondisi ini juga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada sidang umum MPR tahun 1999. Dan karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden. Nah, meskipun pemerintahannya memiliki keberhasilan dan kegagalan, Habibie tetap dihormati sebagai tokoh yang membuka pintu bagi demokrasi di Indonesia. Oke guys, setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, yaitu Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekarang, di mana Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie sendiri adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam, di mana Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, di mana sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R80 dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut pada anaknya, yaitu Ilham Habibie. Setelah masa pensiunnya, B.J. Habibie aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Habibie dan Ainun untuk pendidikan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Dan pada tanggal 11 September 2019, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto karena gagal jantung, di mana sebelumnya Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 13 Blok L15-7 nomor 5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan.
Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Di mana upacara pemakaman ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia kala itu, yaitu Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Di mana B.J. Habibie sendiri ini merupakan Presiden Indonesia pertama nih guys, yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta. Sementara presiden sebelumnya yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid dan setelahnya itu dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. B.J. Habibie dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik tetap diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Warisan beliau harus menginspirasi generasi penerus untuk tetap berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan biografi wakil presiden ke-7 kita dan presiden ketiga kita, Bapak B.J. Habibie, yang banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, kawan-kawan. Nah, namun jika dirasa dari penjelasanku tadi ini ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah ya, kawan-kawan. Nah, jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.